Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruqi wal udzwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kawan-kawan, anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam. Sampu rasul, sampurnin ingsun, begitu ya. Kita sekarang masih berkutat tentang cerita keluarga berkualitas. Karena memang ini permintaan ingin agak rinci. Kenapa? Karena berkualitas ini menjadi ikon, menjadi ucap palemekan. Ucap palemekan itu diomongin di mana-mana gitu ya. Tapi makna dalamnya banyak yang tidak paham. Ya Aki juga bukan paham sih, cuman mari kita kaji. Ini cerita tentang keluarga berkualitas itu hampir dengan keluarga yang sempurna begitu. Padahal kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari uraian Aki katanya sudah sampai ke ciri yang kelima saja, yang keenam itu sudah berat ya seorang keluarga berkualitas. Memang kita akan ke sana. Tapi tidak usah khawatir, hanya kita dalam menjelaskannya seperti itu. Dan berusaha kita sebagai pengelola, kita sebagai penyuluh harus memberi contoh seperti itu. Itu beratnya. Dua anak cukup, hari urang opat gitu. Itu saja ya. Apalagi sekarang karena sudah bercampur. Wah Pak, sudah cirinya orang KB-nya itu sudah hampir tidak kelihatan. Gak apa-apa, kita perjuangkan aja terus. Nah, ciri yang ketujuh ini ciri yang berat juga. Yaitu ciri keluarga berkualitas itu bertanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan pekerjaan yang kaleng-kaleng. Ya, bertanggung jawab. Siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, ini jangan disudutkan kepada salah satu orang, kepada salah seorang. Bertanggung jawab dalam keluarga itu adalah semua anggota keluarga, baik itu bapak, ibu dan anak-anaknya, baru disebut keluarga bertanggung jawab. Ya, jangan diitukan. Makanya kita apa tanggung jawab bapak, apa tanggung jawab ibu, apa tanggung jawab anak. Itulah yang disebut dengan pengarus utamaan gender. Hanya sekedar tupoksi yang berbeda, bukan jenis kelamin. Di situ ya. Malah kan kita suka melihat orang-orang sekarang. Kalau yang menceng-menceng itu suaminya atau bapaknya, ya, ibunya kuku, anaknya bagus, rumahnya, tangganya tidak begitu hancur. Tapi kalau yang nyeleweng, yang selingkuh itu perempuan, biasanya hancurlah rumah tangga itu. Sekarang begini, bapak misalnya tanggung jawabnya adalah mencari nafkah. Bukan itu saja, tapi semua ya. Kemudian istri yang berangkat TKW sekarang ke Arab. Dia itu katanya membantu suami dalam mencari nafkah. Betul. Tapi di balik itu ada tanggung jawab lain yang ditinggalkan. Tanggung jawab melayani suami, tanggung jawab mengurus anak, dan lain sebagainya. Itulah tanggung jawab. Tanggung jawab yang tidak kelihatan, kawin cerai. Kan itu dan lain sebagainya. Misalnya kawin cerai, kekerasan dalam perempuan, itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu ya, tanggung jawab itu. Terus tanggung jawab anak apa? Tanggung jawab anak itu adalah memelihara harta dari orang tua. Dipambelikan sepeda, harus bertanggung jawab. Sekolah yang baik. Karena orang tua banting tulang mencari nafkah untuk anak. Anaknya tidak bertanggung jawab, sepele aja. Sekolahnya males, itu berarti tidak masuk kepada keluarga yang bertanggung jawab. Itu obrolan Aki seperti itu. Itu ya, indikatornya pasti mengarah ke sana. Cuman dari indikator itu hakikatnya nggak ketangkep. Beda dengan di dongeng. Nah itu. Apakah keluarga itu hanya bertanggung jawab di dalam lingkungan sendiri saja?
kepada ayah, ibu, dan anak? Tidak. Tapi ada nuclear family dan extended family ya, begitu kalau bahasa Inggris. Ada keluarga besar, ada keluarga kecil. Kalau keluarga kecil itu ayah, ibu, dan anak. Tapi kalau keluarga besar itu mertua, paman, saudara, dan lain sebagainya. Itu keluarga besar. Jadi tanggung jawabnya itu tanggung jawab ke sana. Makanya ada yang menyebutkan mertua itu adalah ayah sendiri. Begitu, paman itu adalah ayah sendiri. Jadi semua. Makanya disebut bin ke sana, yang disebut dengan tereh itu. Tereh itu kan sekali lagi 4, yaitu turunan, agama, padumukan atau ya tempat tinggal, dan adalah kebudayaan. Itu yang keempat. Jadi kembali kemarin kan Aki membahas papajar, itu adalah budaya Cianjur yang sampai sekarang tidak hilang walaupun bentuknya berbeda. Itu. Nah, itu jadi tanggung jawab ayah, tanggung jawab ibu, tanggung jawab anak. Itu di dalam keluarga. Sekarang tanggung jawab keluar kepada keluarga yang ada tanggung jawabnya. Aki juga bertanggung jawab, tidak hanya sekedar bertanggung jawab pada anak. Sekarang kan tanggung jawab Aki itu ke cucu. Riweuh lah ya, karek boga cucu opat gitu, tapi ya kita nikmati. Riweuh dalam arti rasa tanggung jawabnya. Oke? Nah, kemana lagi tanggung jawab keluarga itu? Tanggung jawab keluarga itu adalah kepada lingkungan. Keluarga yang bertanggung jawab membuang sampah sembarangan di mana saja itu tidak termasuk keluarga berkualitas, tidak termasuk keluarga yang bertanggung jawab ya atas kerusakan lingkungan, apalagi yang merusaknya itu dia sendiri. Yang merusaknya orang lain juga itu dia harus bertanggung jawab. Itulah yang disebut dengan keluarga bertanggung jawab. Tanggung jawab kepada aturan-aturan. Misalnya ada aturan pemerintah, itu harus tanggung jawab. Mengikuti uti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tanggung jawab kepada semua yang ada di dalam lingkungan kita itu adalah kewajiban keluarga kita. Ya, jangan sampai aturan kampung dilanggar. Apalagi aturan-aturan pemerintah, undang-undang dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk kepada keluarga yang bertanggung jawab. Menterlantarkan anak tidak bertanggung jawab begitu. Jadi keluarga berkualitas itu waduh hesek kan, itu baru sampai kita kan sekarang sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan ke depan. Yang keenam punya anak ideal, dan yang ketujuh tanggung jawab. Itu sudah uraiannya sudah seminggu kan selesai. Mudah-mudahan nanti mau masuk ke bulan puasa ini selesai kita pindah materi ya di bulan Ramadan ini yang berkaitan dengan bagaimana pandangan-pandangan Islam terhadap kependudukan, terhadap keluarga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa kita tercapai, diberi panjang umur, sehat dan semangat. Ada yang panjang umur, sehat, tapi tidak semangat. Aki juga kadang-kadang kalau belum punya dongeng, aduh sudah malesnya, gak ketulungan. Gimana nih ngobrol dengan Pak Yuji? Pak Yuji ada yang sudah lama tapi masih penting. Ya tapi sebulan sekali lah kadang-kadang seperti itu. Itu saja dari Aki, jadi lagi bahwa tanggung jawab dalam keluarga itu atau keluarga bertanggung jawab itu bukan hanya sekedar suami atau bapak, tapi bapak, ibu, dan anak. Yang ketiga punya masing-masing ini, ketiganya ini. Yang kedua tanggung jawab kepada keluarga besar. Keluarga dari pihak suami, keluarga dari pihak istri dengan keturunannya ke atas dan ke bawah. Yang ketiga keluarga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yaitu kebersihannya, kesehatannya, kerukunannya. Dan yang keempat, keluarga bertanggung jawab juga adalah tanggung jawab kepada aturan-aturan pemerintah. Apalagi melanggar, apalagi merusak, tapi kita harus memelihara. Adapun orang yang mau merusak pun kita yang harus membetulkannya, meluruskannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.